Pemirsa, maraknya fenomena balap liar baik di ibu kota maupun di daerah memaksa aparat keamanan untuk bekerja lebih keras. Dan selain meresahkan masyarakat, aksi balap liar ini juga memicu kerawanan lalu lintas, kerawanan sosial bahkan tak jarang memicu tindak kriminalitas. Dan balap liar ini akan kami angkat sebagai tema dialog siang ini langsung dari studio NTMC Polri. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh perwira NTMC Polri, Kompol Kristanto Yoga. Selamat siang, Pak Ya, Kris. selamat siang, Pak Sanas. Ya, kami langsung saja menanyakan seperti apa sebenarnya fenomena balap liar saat ini. Bisa dikatakan ini adalah fenomena sosial ya. Karena apa? Karena dari balap liar itu banyak timbul kerawanan di situ. Di antaranya selain tentunya keselamatan atau keamanan bagi si pengendara maupun pengguna jalan lain. Dan juga timbulnya saat ini yaitu menuju ke arah kriminalitas atau kejahatan jalanan. Seperti yang marak belakangan ini kita saksikan adanya geng motor. Dan memang itu merupakan salah satu pemicu timbulnya geng motor dari balap liar itu. Oke, dan seperti apa sebenarnya aparat keamanan menyikapi aksi dari balap liar ini, Pak? Ya, berbagai upaya telah kita lakukan. Di antaranya baik tindakan kepolisian preventif seperti kita melakukan patroli pada jam-jam memang rawan terjadinya balap liar. Kemudian di daerah-daerah yang telah kita tentukan seperti di Jakarta sendiri ada 18 titik yang telah kita identifikasi memang wilayah yang potensial menjadi balap liar. Kemudian upaya-upaya preemptif diantaranya kami melakukan bimbingan penyuluhan kepada baik melalui lembaga formal yaitu dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi maupun lembaga informal seperti kita melakukan sosialisasi kepada klub-klub motor di seluruh wilayah di Indonesia ini. Kemudian represifnya yaitu tindakan paling terakhir adalah kami melakukan tindakan razia atau penindakan menggunakan tilang maupun penahanan bagi pengendara balap liar, kemudian terutama untuk motor-motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis seperti ada saat ini seperti knalpot yang sudah dimodifikasi, merubah bentuk dan sebagainya. Oke, dan sebenarnya sampai saat ini sudah dilakukan ya Pak ya razianya sampai? Ya sudah, tapi tentunya kita harapkan bahwa ini harus berkesinambungan, tidak stop hanya mungkin upaya Polri semata, tapi kita juga mengajak semua elemen masyarakat, baik itu mulai lingkungan sosial di mana harus sudah melakukan upaya pendekatan kepada klub-klub atau mungkin dari awal ada dari keluarganya sendiri. Mungkin ada anaknya atau mungkin tetangganya yang mulai terlibat dalam klub motor, harus dilihat apakah arahnya ini menuju ke arah yang positif atau arah negatif. Oke, dan dari fenomena sosial ini nih yang sepertinya menarik. Sebenarnya fenomena sosial yang akhirnya memicu jadi tindak kriminalitas ya. Itu seperti apa sebenarnya sih Pak? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa banyak unsur kerugian dalam hal balap liar ini. Yang pertama, terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya tidak hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan pengguna jalan lain. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa dari kecelakaan lalu lintas tertinggi di seluruh Indonesia secara skup nasional yang dihimpun oleh NTMC Polri itu mayoritas melibatkan sepeda motor. Dan balap liar diantaranya juga menyumbang korban jiwa tertinggi dari kecelakaan sepeda motor. Yang kedua, kriminalitasnya adalah timbulnya geng motor, timbulnya keresahan. Kalau timbul ketidaknyamanan di lingkungan warga, tentunya akan berdampak luas. Dalam hal ini mungkin kalau kita bicara masalah investasi, orang yang akan berinvestasi tentunya akan menjadi ragu karena adanya kerawanan-kerawanan. Kemudian pada jam-jam tersebut tentunya kan banyak warga masyarakat yang akan beristirahat, terganggu karena berdasarkan data bahwa balap liar ini terjadi mulai dari pukul 12 malam 24.00 sampai dengan pagi, sampai dengan jam 4 pagi. Dan ini kan tentunya waktu istirahat dan mengganggu waktu istirahat tentunya gitu. Oke, ini tapi mereka memungkinkan untuk melakukan itu apa saat itu ada tindakan sendiri dalam menutup jalan atau bagaimana itu Pak? Kebanyakan karena mungkin kita tidak bisa mengakomodir ya. Jadi dari sekian titik yang ada di seluruh Indonesia tentunya, kita bicara skup nasional, tidak semua titik tentunya bisa di-cover oleh petugas kemudian setempat. Untuk itu kami selalu mengajak warga gitu ya, dengan mengadukan secara langsung mungkin karena kita sudah membuka telepon sambungan aduan baik melalui NTMC Polri langsung maupun melalui RTMC yang tersedia di wilayah-wilayah. Dan
memang inilah yang kadang-kadang peluang yang terbuka ini menjadi kesempatan bagi mereka, sekelompok anak-anak yang menyalurkan hobinya ke arah yang negatif ya. Kita katakan seperti itu, melakukan balap liar itu. Oke, dan tadi nomor telepon yang bisa disetujui itu sebenarnya nomor telepon berapa tuh? Ya, kita membuka telepon layanan maupun jejaring sosial di NTMC Lantas Polri, bisa melalui SMS ke 9119 119 atau melalui call center kami di 021 500 669. 500 669. Ya. Oke. Nah, selain faktor kerawanan lalu lintas kan, ini apa saja yang menjadi fokus perhatian kepolisian terhadap balap liar ini sendiri? Ya, concern kami tentunya sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas, kami berupaya menghindari terjadinya fatalitas akibat kecelakaan dari balap liar ini. Karena Mbak Shanas, ada data yang menarik yang kami himpun berdasarkan data di tahun 2009 dari Asian Development Bank bahwa kecelakaan itu dapat menyebabkan kemiskinan sebesar 2,17% dari gross national product. Nah, jika data ini diangkat, tentunya kami hanya dapat menggugah ya bahwa bagi masyarakat, utamanya untuk kalangan generasi muda, mereka adalah generasi produktif yang menjadi harapan kita semua, menjadi aset negara dan bangsa ini. Sangatlah sayang kalau menyia-nyiakan waktu muda untuk hal-hal yang negatif ini ya. Terutama balap liar, apalagi yang tentunya menjurus ke arah kriminalitas seperti geng-geng motor yang kita temukan selama ini. Dan upaya kepolisian sudah melalui represif dengan penindakan, penangkapan maupun menggunakan tilang sudah juga kita lakukan. Oke, jadi ada korelasinya dengan tingkat kemiskinan ya? Pasti demikian. Oke, kalau dari angka kematian sendiri apakah memang sebegitu meresahkan ya Pak? Ya, ini yang kami katakan tadi, fatalitas tadi ya gitu. Dengan angka kecelakaan yang cukup tinggi, terutama korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan di jalan raya melibatkan sepeda motor. Nah, inilah yang cukup memprihatinkan bagi kita. Oke. Dan mungkin apa sih Pak sebenarnya yang bisa kita lakukan jika memang itu terjadi di depan rumah kita gitu misalnya? Ya, oke. Baik, tentunya ini sekaligus kami menghimbau bagi para masyarakat ya untuk berperan aktif lah dalam menyikapi adanya balap liar ini. Baik secara direct dapat melalui telepon atau layanan yang kami buka bagi pengaduan bagi masyarakat luas, maupun secara aktif untuk dapat mengingatkan di lingkungannya. Itulah yang kami harapkan tentunya, partisipasi aktif dari masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Kompol Kristanto Yoga. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup Metro Siang hari ini. Saya Shanas Wartono mewakili seluruh tim yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.